Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pada siang hari tanggal 21 Agustus yang lalu, sekitar 28 sampai 30 tokoh masyarakat menggerutuk ke gedung KPK dengan 4 bis mini. Tokoh-tokoh yang berlatar belakang berbeda-beda itu punya keinginan sama, yaitu ingin ketemu Firly Bahuri atau salah satu komisioner KPK. Nah, intinya sebagai rakyat ingin mengingatkan KPK jangan diskriminatif dalam mengemban tugasnya. Kalau sudah ada indikasi kuat terjadi tindak pidana korupsi, apalagi bila menyangkut angka 1 miliar rupiah ke atas, harus segera ditindak secara serius, bukan berhenti pada wacana. Nah, ini sedikit ajaran Nabi. Kalau ada 3 orang mukmin melakukan perjalanan, maka 1 dari 3 itu hendaknya diangkat sebagai amirus safar, sebagai kepala rombongan. Nah, jadi tanpa ada voting dari tokoh-tokoh yang menggerutuk KPK itu, ada semacam konsensus, otomatis ya Pak Rizal Ramli inilah yang jadi amirus safar. Karena pernah lama di dalam pemerintahan, kira-kira berbagai dimensi korupsi di Indonesia sudah dikuasainya. Nah, sementara saya kira-kira ya wakil beliau saja. Nah, sekarang istilah mereka tadi itu ya, saya ganti dengan kami. Ya, supaya lebih pas. Karena kami ingin ketemu Firly Bahuri, pentolan KPK. Asumsi kami jelas KPK seperti lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Kejaksaan Agung, DPR, DPD, MPR, bahkan Mabes TNI, Mabes Polri, dan sebagainya adalah milik rakyat. Kita jangan pernah lupa itu. Nah, selain kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat, dan rakyat adalah pembayar pajak setia, bukan seperti pengemplang pajak seperti dilakukan oleh bandit-bandit oligarki yang menghisap kekayaan bangsa Indonesia, maka sangat wajar kami pembayar pajak akan memberikan masukan kepada siapa? Kepada Firly Bahuri. Nah, ternyata kami disambut dengan ketakaburan, arogansi, atau kejumawaan yang mencengangkan. Nah, dengan segala macam alasan dicari-cari, kami ditolak untuk bisa bertemu Firly. Kami bilang, oke, kalau tidak Firly, 1 sajalah. Seorang komisioner cukup. Ya. Yang penting ada wakil sehingga kita bisa memberikan masukan yang positif insya Allah ya buat pemberantasan korupsi yang menjadi tugas utama KPK. Ya. Tapi jawabannya dari seorang jubir mengatakan, maaf Pak, semua sedang sibuk. Lantas si jubir itu berlagak ya agak sombong mengatakan kurang lebih, Bapak-bapak mestinya harus berkirim surat terlebih dahulu Pak, setelah itu beberapa hari kemudian akan dipertimbangkan apakah KPK bisa memenuhi bapak-bapak atau tidak.
Nah, di titik puncak ini puncak penghinaan, di antara kami ada yang meledakkan kemarahannya. Bayangkan Pak Marwan Batubara yang penampilannya selalu sejuk berubah menjadi tegas dengan suara bergetar mengkritik pimpinan KPK. Jadi ibaratnya kalau Kresna ya, dalam pewayangan itu telah berdiwikrama menjadi sebuah sosok yang besar sekali, kemudian dengan suara menggelegar itu menghempaskan lawan-lawan Kresna atau Krishna itu ya. Jadi itu yang saya lihat ya. Bahkan juga Pak Rizal tentu kita tahu ya semangat sekali, meledak juga ya. Bahkan Pak Rizal Fadilah ya, itu juga meledak ya. Dan juga Bang Edi Mulyadi dengan kameranya menjepret banyak adegan-adegan yang seru dalam misi kami ke KPK. Nah, seingat saya, Mas Ubedillah Badrun wajahnya makin merah tetapi tidak sempat meledak. Nah, saya yakin Firly Bahuri dan para kameratnya mungkin sudah mengendus maksud pokok kami, yaitu meminta KPK secara berani dan total mulai memproses korupsi Jokowi yang berupa gratifikasi, pencucian uang dan lain-lain lewat anak-anaknya Gibran dan Kaisang yang meliputi ratusan miliar rupiah. Nah, mungkin menarik untuk saya sampaikan pada hari yang sama ketika kami datang ke KPK, Bu Megawati ternyata minta Jokowi supaya membubarkan KPK. Jadi what a beautiful coincidence ya. Ini di luar perhitungan kita ya. Nah, dalam sebuah interview dengan CNN yang berdurasi 14 menit, saya saksikan itu penggiat ICW ya, yaitu Saudara Kurnia Ramadana mengingatkan bahwa Jokowi bukan saja melemahkan KPK, tetapi juga membiarkan sikap hukum Kejaksaan Agung yang cukup aneh. Saudaraku, sebangsa setanah air, pada bulan Agustus ini, Jaksa Agung menerbitkan instruksi dan memorandum agar pengaduan, pelaporan, dan proses hukum pengungkapan korupsi yang melibatkan korupsi peserta pemilu 2024 ditunda. Ya. Jadi entah ada berapa ratus, ya, mungkin ribu ya, calon-calon legislatif baik di pusat, kabupaten, kota, juga provinsi, ya, itu tidak boleh diproses dulu ya. Karena kasihan ya, mereka tidak bisa melakukan kampanyenya dengan bagus, karena itu besok saja setelah pemilu 2024 kemudian Kejaksaan Agung baru mulai akan memproses laporan-laporan korupsi para tokoh-tokoh politik itu ya. Nah, jadi saudara, apakah ini bukan logika hukum yang keselio atau tergilir ya, dari Kejaksaan Agung ya, membiarkan para koruptor bebas melakukan korupsi yang telah menjadi way of life mereka ya. Nanti seusai pemilu 2024 Kejaksaan Agung baru akan mulai bergerak. Ini aneh bin ajaib. Nah, kontan para tokoh anti korupsi memberikan reaksi negatif. Misalnya Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Misalnya juga ICW, Indonesian Corruption Watch. Kemudian TII, Transparansi Internasional Indonesia. Sampai perorangan Titi Anggraini
pengajar hukum pemilu UI dan lain-lain mengatakan serempak kurang lebih politisasi hukum telah dijadikan cara buruk penguasa untuk mengacak-acak penegakan hukum yang seharusnya sebagai panglima diletakkan di ketiak politik. Dan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Tipikor, mencederai penegakan hukum, penegakan keadilan, dan lain sebagainya. Nah, pihak Kejaksaan Agung mencoba menjawab kritikan di atas, tapi sebagian rakyat justru makin tidak percaya pada Kejaksaan Agung. Nah, kalau kita bicara sedikit hal tentang DPR, ya, sebenarnya DPR sudah menyuarakan, ya, seperti disampaikan Arteria Dahlan, ya, DPR mengingatkan bahwa Jaksa Agung merupakan penjabat negara yang bertindak sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dari kejaksaan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, saya lihat Indonesia memang secara pelan tapi pasti sudah berproses menjadi a lawless country, negeri tanpa hukum. Karena epicentrum korupsi berada di istana Presiden, sudah benar langkah Rizal Ramli dan semua penggiat anti korupsi di negara kita yang menjadikan bidikannya itu kepada Jokowi tidak harus ke epicentrum kekuasaan, ya, dan juga epicentrum korupsi. Nah, Rizal Ramli mengingatkan sudah ada 3 presiden Korea Selatan yang hidupnya berakhir di balik jeruji besi. Ternyata menurut AEIDS, sebuah lembaga riset di Amerika, pada 9 Oktober 2018, 5 tahun yang lalu, ya, itu menyatakan, saya kutip ya, half of all living former South Korean presidents are now in prison. Jadi seluruh mantan presiden Korea yang masih hidup sekarang ini itu sekarang ada di penjara di balik jeruji besi. Di antaranya ada mantan presiden Korea Selatan, kebetulan perempuan, bernama Park Geun-hye yang meringkuk dalam penjara selama 20 tahun gara-gara menerima suap 22 juta dolar Amerika. Bayangkan begitu dahsyatnya, ya, hukum ditegakkan di Korea Selatan gitu. 20 juta dolar bisa meringkuk 20 tahun. Ya. Mungkin pejabat-pejabat tinggi di negeri kita ini tertawa, terpingkal-pingkal, ya. Masa uang sekian saja kok sampai meringkuk di penjara 2 dekade, 20 tahun. Ya. Nah juga Mas Jokowi, Anda pernah bilang memindahkan ibu kota ke IKN merupakan simbol peradaban baru Indonesia. Nah sekarang tidakkah Anda khawatir jangan-jangan peradaban baru itu berupa antara lain penegakan hukum tanpa diskriminasi. Jadi the new civilization of our beloved country, Mas Jokowi, ya, itu bisa loh. Ya. Kemudian dampak positifnya itu adalah bahwa demokrasi ditegakkan sungguh-sungguh, ya. Kemudian keadilan hukum juga ditegakkan, ya. Sehingga tidak mustahil, ya, kalau Anda ternyata korupsi, walaupun lewat anak-anak Anda, itu Anda bisa meringkuk, ya, di penjara seperti itu presiden-presiden di Korea itu. Ya. Jadi ini presiden Korea itu bukan naas celaka, ya, karena kebetulan bukan, ya. Tapi memang para pengamat politik di Korea itu, ya, mengatakan memang Korea Selatan melahirkan beberapa presiden yang otokratik, yang juga suka korupsi dan lain-lain, tapi rakyatnya, ya,
itu sudah meresapi betul-betul demokrasi, ya, dalam arti bahwa rule of law harus ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa melihat posisi dari siapapun juga, ya, di Korea Selatan itu. Ya. Nah, jadi kata Rizal Ramli, bekas presiden pun bisa berakhir di penjara. Jadi Mas Jokowi harus hati-hati benar. Jangan sampai akhir karir politik Anda, ya, yang moncer bak meteor, ya, itu berakhir seperti meteor juga, jatuh ke bumi, pecah berderai-derai, menjadi pelajaran bagi generasi bangsa Indonesia. Jadi pelajaran yang akan ditarik oleh generasi yang akan datang, siapapun yang dipercaya oleh rakyat Indonesia, jangan berlaku sombong, koruptif, nepotistik, oligarkik, ya, dan teruskan sendiri. Ya. Jadi Mas Jokowi ini secara terus terang saya sampaikan, ya, mudah-mudahan, ya, dalam sisa yang makin pendek usia kepresidenan Anda masih bisa berbelok ke arah yang benar. Pegang teguh Pancasila, pegang erat-erat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, berpihaklah pada yang benar, yang adil, yang merakyat. Time is flying, don't get late. Ya. Jangan terlambat ya Mas Jokowi. Ya. Yang mudah-mudahan saya ini sampai ke telinga Pak Jokowi, paling tidak ke seputar orang-orang yang melingkarinya, dengan harapan, masih ada harapan, ya, teman kita, keputusan presiden kita, Mr. Jokowi, itu bisa sadar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.